Ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini, hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, kita akan belajar mata pelajaran akuntansi dasar, di mana materinya adalah mengenai siklus akuntansi. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran ini dan materi ini dapat kalian pahami dan kalian terapkan pada pelajaran ini. Sudah bisa mulai menyimak, Nak? Bisa. Bisa. Sudah. Bentar, Ibu share dulu. Kelihatan nggak PPT-nya, siklus akuntansi? Belum ada, Bu. Belum ada. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oh ya. Bentar. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.5, memahami tahapan siklus akuntansi. Kompetensi pengetahuan dari 3.5, memahami tahapan siklus akuntansi. Dan kompetensi dasar keterampilannya 4.5, mengelompokkan tahapan siklus akuntansi. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mengidentifikasi laporan atau tahapan siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan suatu proses laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima pada suatu periode tertentu. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Dimulai dari bukti transaksi. Bukti transaksi ini adalah kumpulan dari transaksi setiap harinya pada perusahaan. Misalkan, membeli peralatan kantor, membayar gaji karyawan, membayar listrik, air, dan telepon. Lalu dari bukti transaksi tersebut dimasukkan ke dalam jurnal. Jurnal ini merupakan catatan dari bukti transaksi. Ada 2 jenis jurnal, jurnal umum dan jurnal khusus. Selanjutnya diproses ke dalam buku besar. Terakhir adalah laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Ya, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Itu dulu yang harus kalian pahami. Nah, untuk tahu kita mengerjakan jurnal nanti untuk pengkodean akun, kalian harus paham kode akun atau rekening yang ada di perusahaan jasa. Kode akun atau rekeningnya nomor 1 untuk kelompok akun rekening harta. Kode akun 2 untuk utang.
kode akun 3 untuk modal, kode akun 4 untuk penghasilan, dan kode akun 5 adalah untuk kelompok akun atau rekening beban. Selanjutnya ini adalah secara umum kode daripada akun perusahaan jasa. Kode 1 untuk kategori harta lancar. Di sini ada harta lancar dan harta tetap. Di kode akun utang, Bu, maaf, ada suaranya kurang jelas. Sini udah 100%. Udah jelas belum suara Ibu? Halo? Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus mungkin dari sinyalnya, Nak. Oh, terdengar jelas suaranya nggak? putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Oke, sinyal ya, kita lanjutkan. Untuk kategori, Waalaikumsalam. Untuk kategori modal, itu ada modal pemilik. Untuk kode akun pendapatan, ada pendapatan operasional, pendapatan non-operasional, dan laba. Dan terakhir, untuk kode akun perusahaan jasa adalah ada beban operasional dan beban non-operasional. Selanjutnya, ini bukti transaksi, di mana tadi Ibu katakan bahwa untuk siklus akuntansi Suaranya putus-putus, Bu. dimulai dari bukti transaksi. Ada bukti transaksi yang pertama, kwitansi. Sudah sering melakukan atau melihat kwitansi ini? Udah. Ya, kwitansi merupakan bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang, di mana jelas bahwa kwitansi harus tertulis nama yang menerima uang dan jumlahnya, serta harus diberikan materai agar lebih kuat dalam proses hukumnya. Kwitansi ini biasanya ada nggak di sekitar kalian? Misalkan untuk pembayaran apa? Kwitansi? Halo, ada yang tahu kwitansi ini biasanya? Bayaran sekolah. Ya, itu jadi bukti bahwa kalian telah membayar keuangan sekolah. Itu agar disimpan sebagai bukti. Selanjutnya ada memo. Memo ini adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam tes. Kita lanjut ya, kepada memo. Memo merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan yang bersangkutan. Jadi memo ini digunakan di dalam perusahaan, misalnya dari bagian pimpinan kepada bagian yang mengurusi bagian peralatan aktiva tetap. Ada tanda tangan si pimpinan. Sudah jelas? Jadi informasi yang ada di dalam perusahaan
menggunakan memo. Selanjutnya ada nota debit. Nota debit merupakan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Ini nggak ada, Bu. Ya. Nah, nota debit ini digunakan untuk informasi barang yang tidak Suaranya sesuai putus-putus, Bu. dengan pesanan. Iya, sinyalnya, nak. Harap maklum saja. Kalau nggak, kalian pindah ke tempat yang sinyalnya bagus agar suara Ibu terlihat jelas dan materinya dapat terlihat. Lalu ada nota debit sudah. Sekarang nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengambilan barang. Jadi nota kredit ini dalam contoh yang Ibu jelaskan, atau ini ada contoh nota kredit bahwa si PD pembangunan menerima barang yang rusak pada saat dibeli, artinya dikembalikan untuk nanti digantikan dengan barang yang sesuai pesanan atau tidak rusak. Selanjutnya ada faktur. Halo, terdengar suara Ibu? Dengar, Bu. Lanjut ya, nak. Lalu bukti transaksi faktur. Nah, faktur ini merupakan bukti transaksi penjualan secara kredit. Kalau kalian sering melihat, misalkan di televisi atau media lainnya, banyak sekali bentuk faktur. Jadi si perusahaan memberikan faktur ini kepada customer. Karena customer-nya membeli barang secara kredit ataupun utang yang nanti suatu saat sesuai perjanjian akan dilunasi. Selanjutnya ada nota kontan. Nah, kalau nota kontan ini bukti transaksi bahwa terjadi penjualan secara tunai. Bedanya adalah kalau nota kredit, beda antara faktur dan nota kontan adalah kalau faktur, misalkan transaksi terjadi tanggal 8 Oktober, tetapi pembayarannya bisa di atas tanggal 8 Oktober. Sedangkan untuk nota kontan, transaksi tanggal 10 Mei, maka pembayarannya pun terjadi pada tanggal 10 Mei juga. Selanjutnya ini pengertian jurnal. Nah, setelah bukti transaksi tadi terkumpul, proses selanjutnya memasukkan data ke dalam jurnal. Jurnal ini merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama atau Book of Original Entry yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis dengan
menyebutkan akun yang didebit ataupun yang dikredit. Akunnya tadi yang sudah kita bahas di depan, ada akun harta, beban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini ada bentuk jurnal. Yang pertama bentuk jurnal umum. Jurnal umum, jurnal yang mencatat semua transaksinya tadi. Sementara jurnal khusus, jurnal yang memisahkan antara akun satu dengan akun lainnya. Kita masuk ke contoh ya, supaya kalian lebih mengerti apa yang kita maksud dari pembahasan tadi. Nah, ini dia. Kita ambil contoh bentuk usaha dari bengkel mobil Niki. Ada transaksi 1, 2, 3. Ini 3 nih ya. Ada 4 transaksi di sini. 4 transaksi ini kita buat jurnal umum. Nih bentuk jurnal umum. Tanggal berisi tanggal transaksi. Keterangan adalah untuk nama akun. Referensi adalah untuk nomor akun. Debit dan kredit untuk jumlah uangnya. Sudah paham? Nah, kita coba transaksi tanggal 1. Transaksi pada nomor 1 pada tanggal 2 menyetor uang ke bank untuk modal usaha sebesar 40 juta rupiah. Maka kita jurnal kas dengan nomor akun 111. Dari mana taunya akun kas ini adalah kelompok harta. Nilainya berapa? 40 juta rupiah. Di kredit ada akun modal. Kenapa? Halo? Masih menyimak, Nak? Masih, Bu. Masih, syukurlah. Ya, lanjut ke transaksi nomor 2. Di tanggal 3 dibeli peralatan kantor bengkel sebesar 300.000 rupiah. Maka kita jurnal peralatan. Peralatan masuk ke debit karena perusahaan sudah membeli peralatan. Akunnya adalah 1, 2, 3. Ini dari nomor kode akun si perusahaan jasa. Kenapa kita ambil contoh perusahaan jasa? Karena di kelas 10 dan 11 awal belajarnya tentang perusahaan jasa. Dan bengkel merupakan salah satu contoh perusahaan jasa. Selanjutnya, kasnya dikredit. Kenapa? Karena kalau sudah membeli peralatan berarti uangnya keluar atau berkurang. Nilainya berapa? 300.000 rupiah. Nah, untuk kategori peralatan masuknya ke aktiva tetap. Karena aktiva tetap itu merupakan harta yang dimiliki perusahaan umurnya lebih dari 1 tahun. Lanjut ke transaksi nomor 3. Yang ini ya. Di transaksi tanggal 6 diterima pendapatan servis sebesar 500.000 rupiah.
What? Halo, Iya, kedengaran Bu. nggak suara Ibu? Kedengaran, Bu. Yang tadi terakhir sampai transaksi nomor berapa ya yang dibahas? Karena ini sinyalnya juga maju mundur cantik. Halo, Hai. terakhir tadi Ibu bahas transaksi tanggal berapa, Nak? Tanggal 6, Bu. 6, Bu. Oke, tanggal 6 ya. Sekarang transaksi yang tanggal 8. Tanggal 8 dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah. Maka kita jurnal beban gaji. Karena beban gaji masuk ke kelompok akun beban, maka ini referensinya adalah nomor 511 di debit sebesar 5 juta rupiah. Dan karena si bengkel mobil ini sudah membayar gaji, maka uangnya atau uang yang dipunyai oleh bengkel tersebut berkurang. Kalau uang berkurang, itu kategorinya adalah kas. Kasnya kita masukkan ke dalam kredit. Kas ini termasuk ke dalam aktiva lancar. Setelah transaksi ini selesai, maka harus ditotal nilainya antara debit dan kredit.
Nilai antara debit dan kredit harus sama. Paham atau tidak? Paham. Paham, Bu. ya. Jangan lupa setiap pertemuan, baik itu pelajaran produktif atau pelajaran non-produktif, kalian selalu cek Classroom atau YouTube. Tulis di buku kalian, jangan dicampur antara buku produktif, misalkan antara akuntansi dengan perbankan, itu bukunya harus terpisah. Nah, khusus buku akuntansi dasar adalah bukunya yang besar, yang buku akuntansi. Karena lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan transaksi sampai dengan laporan keuangan. Dan nanti itu pun akan terpakai di kelas 11 ataupun kelas 12 karena saling berkaitan. Kemudian selalu kalian tulis setiap pertemuan. Tanggalnya tanggal berapa? Materinya apa? Catat di situ apa saja yang kalian harus tulis karena tidak semua materi yang diberikan guru itu ada di LKS kalian. Kalian harus aktif, jangan tunggu disuruh sama gurunya. Karena nanti pada saat masuk ke materi selanjutnya, kemudian guru memberikan tugas karena itu juga ada di bahan PPT. Sehingga kalian lebih mudah dalam mengerjakannya. Sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Silakan, kalau mau bertanya masih ada waktu. Tidak ada yang mau bertanya, artinya kalian semoga sudah paham semua apa yang kita pelajari hari ini. Bu, saya Bu. Oke, siapa kelas berapa? Adinda Mutiara, kelas L2, Bu. Oh, anaknya Bu Deni, silakan. Adinda. Ibu, apa yang terjadi jika siklus akuntansi tidak dijalankan dengan semestinya? Nah, kalau siklus akuntansi tidak dijalankan, itu akan berefek ke kinerja si perusahaan. Contoh yang gampang nih, misalkan perusahaan sudah melakukan transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Itu nggak direkap, itu nggak dicatat, nggak dibuat siklus akuntansinya. Pada saat nanti misalkan si pemilik mau mengeluarkan gaji, mau membayar listrik air, mau membeli peralatan dan sebagainya, itu kerepotan. Dalam arti uang yang masuk ada berapa nggak tahu, uang yang keluar nggak tahu, ruginya nggak tahu. Kira-kira bisa nggak seperti itu perusahaan? Tidak. Tidak. Artinya gini, misalkan transaksinya satu ada yang kelewat. Kemudian pada saat akhir tahun atau akhir bulan yang tadi Bu bilang mau ngeluarin gaji, mau beli peralatan dan sebagainya, pasti ada selisih. Nggak sama antara uang yang di perusahaan dengan catatannya. Makanya harus saling teliti antara bagian di perusahaan. Harus selalu dicatat, dicek. Karena itu sangat rentan, apalagi masalah keuangan. Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak ya? Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini pada hari Senin pelajaran akuntansi dasar di materi siklus akuntansi.
Nanti materi ini dan Zoom meeting ini Ibu share kembali ke YouTube. Kalian jangan lupa nanti like dan tik komennya hadir sebagai nilai tambahan untuk kalian. Tetap usahakan semangat belajar walaupun kita masih PJJ ya. Jangan jadikan alasan ya. Mau dari pelajaran produktif atau pelajaran lainnya. Kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye.